Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rifki Akbar Fetian. Kali ini kita akan membahas mata kuliah Etika Profesi, tentang profesi di bidang teknologi informasi. Apa saja yang akan kita bahas di sini? Yang kita bahas yaitu, profesi, karakteristik profesi, ciri-ciri profesi, profesional, ciri-ciri profesional, profesi bidang TI, profesi IT, standarisasi profesi TI, profil lulusan TI Politeknik Takumi. Sebelumnya, kita akan review ulang. Apa sih profesi itu? Profesi itu adalah kata serapan dari sebuah kata yang berupa dalam bahasa Inggris yaitu profes. Yang dalam bahasa Yunani adalah janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tepat atau permanen. Di sini, pekerjaan itu tidak sama dengan profesi. Kemudian, karakteristik profesi itu apa saja? Pertama ada keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis. Berdasarkan pada pengetahuan dan bisa diterapkan dalam praktik. Kemudian ada asosiasi profesional. Yaitu profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya. Yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Kemudian di situ ada pendidikan yang ekstensif atau pendidikan lama dalam jenjang pendidikan tinggi. Ya, seperti kayak perkuliahan ini. Kemudian yang terakhir yaitu ada uji kompetensi. Ini merupakan syarat untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoritis. Kemudian, karakteristik profesi yang lain yaitu melalui pelatihan institusional. Selain ada ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional, di mana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh suatu organisasi. Ini ada lisensi yaitu proses sertifikasi. Terus ada otonomi kerja. Yaitu profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoritis mereka agar terhindar dari adanya intervensi dari luar. Terus ada kode etiknya, nah ini yaitu organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya. Dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. Kemudian karakteristik profesi yang lain, yaitu mengatur diri. Dalam artian, di sini organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah. Terus, ada layanan publik dan altruisme. Yaitu diperoleh penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik. Seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian status dan imbalan yang tinggi. Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi yaitu sebuah prestasi. Dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Lantas apa sih ciri-ciri profesi itu? Nah ciri-ciri profesi antara lain. Adanya pengetahuan khusus. Misalnya di bidang komputer. Atau misalnya di bidang jaringan. Harus punya pengetahuan khusus tentang itu. Makanya di situ ada semacam kayak sertifikasi. Sertifikasi tentang programmer misalnya. Kemudian, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Kemudian mengabdi pada kepentingan masyarakat. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Terus kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Misalnya di bidang komputer di situ ada Applikom. Di bidang listrik misalnya ada ASTI. Dan lain sebagainya. Kemudian, ada kata-kata lain yang berhubungan dengan profesional. Profesionalisme adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan yang hidup dari pekerjaan itu, dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Kemudian seorang profesional adalah seorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu, atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, yang menuntut keahlian bukan sekedar hobi, untuk senang-senang atau untuk mengisi waktu luang. Ini adalah profesional. Lantas ciri-ciri profesional apa saja? Pertama, punya keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu, yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Yang kedua mempunyai ilmu dan pengalaman, serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah, dan PK dalam membaca situasi cepat dan tepat, serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik, atas dasar kepekaan. Yang ketiga, punya sikap yang berorientasi ke depan sehingga
Punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. Terus yang keempat yaitu, punya sikap mandiri. Berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi. Serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain. Namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Nah, ini langsung kita membahas di profesi di bidang TI. Apa saja profesi di bidang TI? Ini ada beberapa pilihan profesi di bidang TI. Ada bidang perangkat lunak. Di sini seorang profesional yang bergerak di bidang perangkat lunak. Dia akan memproduksi suatu aplikasi atau sistem yang diinginkan para customer. Kemudian yang kedua, ada bidang perangkat keras. Di sini biasanya penjualan perangkat keras. Kemudian ada produksi perangkat keras. Juga terus ada bidang operasional sistem informasi. Terus ada bidang pengembangan bisnis teknologi informasi. Itu tadi beberapa profesi-profesi di bidang TI. Terus yang berikutnya, yang berhubungan dengan bidang software di situ ada programmer. Yaitu orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis. Yaitu membuat program baik aplikasi maupun sistem operasi sesuai sistem yang dan analisa sebelumnya. Web programmer. Yaitu orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer yaitu membuat program berbasis web sesuai dengan yang telah dirancang sebelumnya. Terus ada juga desainer. Ya, ini juga orang yang melakukan kegiatan perencanaan termasuk studi kelayakan analisis dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi web. Sehingga web tadi bisa kelihatan bagus dan menarik. Terus ini ada penjelasannya di bidang software. Misalnya, ini bisa dibagi-bagi ada yang berprofesi sebagai analisis sistem. Yaitu orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan. Mulai dari menganalisis sistem ada kelebihan dan kekurangannya sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Nah, kemudian penjelasan dari di bidang hardware. Pertama di situ ada technical engineer. Yaitu sering disebut teknisi. Itu orang yang berkecimpung dalam bidang teknik baik pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Kemudian ada networking engineer. Itu orang yang berkecimpung dalam bidang teknisi jaringan komputer. Dari maintenance sampai troubleshooting-nya. Nah, di sini ada bidang TI sebagai profesi. Nah, profesi apa saja sih ini? Pekerjaan software engineering dapat dikatakan sebagai sebuah profesi. Karena harus berpengetahuan dan memiliki pengalaman kerja di bidangnya. Menurut Julius Hermawan, mencatat dua karakteristik yang harus dimiliki oleh software engineer. Sehingga pekerjaan tersebut layak disebut sebuah profesi yaitu. Dia harus punya kompetensi dan tanggung jawab pribadi ini profesi TI. Kemudian seorang software engineer. Perlu terus mengembangkan bidang ilmu dan pengembangan perangkat lunak. Ya kenapa? Karena bidang TI ini terus berkembang dari bulan ke bulan. Kemudian perkembangannya cepat banget. Bahkan biasanya sampai ya beberapa hari. Bahkan jam. Itu ada perkembangan terus-menerus. Ya, nah ini kenapa harus terus-menerus mengembangkan. Pertama bidang ilmu metodologi pengembangan perangkat lunak. Kemudian yang kedua manajemen sumber daya. Ada pengolahan kelompok kerja dan komunikasi ini perlu dikembangkan ya. Kemudian, ini adalah profil lulusan dari Prodi TI. Politeknik Takumi. Ada web development, mobile development, dan Internet of Things. Berikut adalah deskripsi mengenai profil lulusan Teknologi Informasi Politeknik Takumi. Pertama, IoT Programming. Yaitu, mampu melakukan pekerjaan perancangan dan pembangunan IoT yang dapat membantu dunia industri maupun individu. Kedua, Mobile Programming. Yaitu, mampu melakukan pekerjaan perancangan dan pembangunan aplikasi mobile yang dapat membantu dunia kerja dan individu. Ketiga, Web Programming. Yaitu, mampu melakukan pekerjaan perancangan dan pembangunan aplikasi web yang dapat membantu dunia industri maupun individu. Jangan lupa, di sini ada tugas. Silahkan dikerjakan langsung hasilnya bisa dikirim ke Teams dengan format seperti pada tugas sebelumnya. Saya kira cukup. Kalau ada kesulitan, bisa ditonton ulang di sini. Terima kasih.